Hi everyone, my name is Fania Agustina from Management 26A with NPM 264111103. Today I will explain my third topic matematika, yaitu fungsi penawaran atau supply. Dalam materi ini kita akan membahas pengertian fungsi penawaran, rumus fungsi penawaran, kurva, dan hukum penawaran. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, jenis penawaran, serta contoh soal. Fungsi penawaran atau supply adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Jadi, fungsi penawaran dapat membantu kita melihat bagaimana perubahan harga dapat berhubungan dengan jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran juga digunakan oleh produsen untuk menganalisis beberapa banyak barang yang akan diproduksi. Rumusnya adalah QS sama dengan A plus PPS. QS merupakan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan PS menunjukkan harga yang ditawarkan, kemudian A dan B merupakan koefisien. Rumus ini digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang ditawarkan berdasarkan harga tertentu. Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga atau P dengan jumlah barang atau Q yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Pergerakan kurva penawaran adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan jumlah penawaran bersifat positif. Artinya ketika harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga cenderung meningkat, dan sebaliknya. Hubungan tersebut sesuai dengan hukum penawaran, yaitu jika harga naik, maka penawaran akan naik. Faktor-faktor penawaran. Dalam PPT terdapat beberapa faktor, diantaranya harga barang, bencana alam, banyak penjualan atau produsen, harga barang pengganti. Selain itu terdapat juga biaya produksi, kemajuan teknologi, besaran pajak, perkiraan harga di masa mendatang, kebijakan pemerintah, serta situasi politik. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan produsen dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan. Contohnya, biaya produksi yang meningkat dapat mempengaruhi jumlah barang yang mampu ditawarkan oleh produsen. Begitu juga dengan kemajuan teknologi yang dapat berkaitan dengan produksi. Jadi penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang, tetapi juga berbagai kondisi yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan kondisi pasar. Selanjutnya terdapat jenis penawaran. Yang pertama adalah penawaran perorangan, yaitu sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen pada suatu tingkatan harga. Kemudian yang kedua ada penawaran pasar, yaitu jumlah total penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seluruh penjual. Jadi perbedaannya terletak pada cakupannya. Penawaran perorangan melihat penawaran dari satu produsen, sedangkan penawaran pasar melihat keseluruhan penawaran dari para penjual. Contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 6 ditambah 3P. Kemudian ditanyakan jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga barang yang ditawarkan adalah Rp3, untuk penyelesaiannya kita masukkan nilai P, yaitu 3 dalam persamaan. Jadi QS sama dengan min 6 ditambah 3 dikali 3. Kemudian hasilnya adalah 3. Jadi QS sama dengan 3. Jadi dengan harga Rp3, jumlah barang yang ditawarkan adalah 3 unit. Hasil tersebut dapat digunakan untuk membuat kurva penawaran sesuai dengan persamaan yang diberikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Hubungan tersebut bersifat positif sehingga ketika harga naik, jumlah penawaran juga cenderung naik. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran. Selain harga penawaran juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biaya produksi, teknologi pajak, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, dan kondisi lainnya. Dengan menggunakan rumus QS sama dengan A plus BPS, kita dapat
menghitung jumlah barang yang ditawarkan pada tingkatan tertentu. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.